Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Ahmad Firdaus dari Prodi PAI 6C, yang mana saya akan mengerjakan tugas membaca dari Bapak Fikri Farihin MPDI, yang mana beliau adalah dosen dari mata kuliah Telaah Al-Quran dan Hadis. Materi ini saya akan menjelaskan tentang Telaah Kurdis MTS kelas 9 semester 1. Profil sekolah: nama sekolah Madrasah Tsanawiyah Raudhatul Ulum. Visi sekolah: generasi yang bertakwa, berpengetahuan, berperilaku kreatif, dan berakhlak mulia. Misi sekolah yaitu mewujudkan sumber daya manusia yang memiliki keimanan dan ketakwaan yang kuat. Yang kedua yaitu memiliki dan mengembangkan ilmu pengetahuan yang dimiliki untuk kemaslahatan diri dan masyarakat pada umumnya. Yang selanjutnya yaitu terwujudnya sumber daya manusia yang selalu berinovasi dan berkreasi dalam menghadapi tantangan modern. Kurikulum yang dipakai yaitu kurikulum K13. Jumlah guru pengajar Quran Hadis yaitu 1. Fasilitas penunjang pelajaran yaitu buku paket, LKS, dan alat tulis papan. Materi yaitu ayat tentang jujur dalam muamalah, KD atau kompetensi dasar. Yang pertama yaitu menghayati keutamaan membaca Al-Quran sesuai ilmu tajwid. Yang kedua yaitu menerima kebenaran isi kandungan Al-Quran tentang jujur. Yang ketiga yaitu menerima bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai orang yang jujur. Yang selanjutnya yaitu menjalankan sikap disiplin dalam kehidupan sehari-hari. Yang terakhir yaitu mengamalkan sikap jujur dalam kehidupan sehari-hari. Materi tentang jujur dalam muamalah. Memiliki dan mengamalkan sikap jujur dalam kehidupan sehari-hari sangat penting bagi kita, terutama dalam hal muamalah. Mengapa demikian? Karena kejujuran melahirkan kepercayaan. Sekali kita berbuat jujur kepada orang lain, maka orang akan percaya kepada kita. Sebaliknya, sekali kita berbohong atau berbuat curang, maka kita tidak akan dipercaya oleh orang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan umat Islam untuk bersikap jujur dalam muamalah. Di antara dalil yang menjelaskan tentang perintah jujur dalam muamalah adalah Quran surat Al-Mutaffifin ayat 1 sampai 17 dan surat Al-An'am surat ke 152. Analisa materi tentang ayat jujur dalam muamalah. Kesesuaian dalam modul Al-Quran Hadis dapat menyajikan ayat-ayat awal surat Al-Mutaffifin dengan terjemahan dan penjelasan yang menekankan pada makna kecurangan dalam timbangan dan takaran sebagai bentuk ketidakjujuran. Contoh perilaku curang dalam konteks modern, misalnya mengurangi kualitas barang dagangan, tidak memberikan pelayanan sesuai janji, juga dapat dihubungkan dengan pesan surah ini untuk memperkuat pemahaman siswa. Begitu pula pada bagian dalil Al-An'am. Tingkat kesulitan atau kesesuaian dengan jenjang siswa dapat dikategorikan sedang, sebab melihat dari dalil yang harus dihafal sedikit dan isi materi yang dapat difaktai di mana saja. Media dan evaluasi tentang ayat jujur dalam muamalah. Dalam penelitian, guru menggunakan buku dan media tulis berupa papan tulis serta alat tulis, terkadang menggunakan proyektor. Baik buku maupun papan tulis memiliki peran penting dalam proses pembelajaran. Contoh soal atau evaluasi: carilah ayat-ayat Al-Quran selain Quran surat Al-Mutaffifin dan surat Al-An'am yang menjelaskan tentang perilaku jujur, baik dalam perkataan maupun perbuatan. Dilihat dari bagaimana modul menyediakan soal sebagai evaluasi pengetahuan siswa. Beberapa tugas yang tersedia tersebut cukup efektif dari segi melibatkan keaktifan siswa dalam proses pembelajaran. Temuan dan rekomendasi. Temuan utama dari telaah bahwa antara materi dengan kompetensi dasar atau KD
sesuai. Isi materi dengan kebutuhan siswa di kehidupan sehari-harinya juga selaras, sehingga tidak akan hanya sebagai materi namun dapat dipraktikkan secara langsung. Pada pengajarannya dengan metode ceramah sebenarnya cukup sesuai dengan tema yang diajarkan. Hanya saja bila guru tidak bisa menyampaikan materi dengan menyenangkan atau hanya dengan penjelasan yang nonton saja, akan cenderung membuat siswa merasa bosan. Untuk itu, sekalipun materi yang diajarkan bermuatan dalil-dalil, guru bisa mencoba metode pengajaran yang lebih menyenangkan seperti dengan kuis atau puzzle. Mungkin begitu saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Dengan diakhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.